Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Syahrani dengan NIM 2502007 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pulau Indonesia. Di sini saya akan memperlihatkan laporan praktikum botani umum saya, dan mari kita lihat videonya. Latar belakang: daun merupakan organ penting yang menjalankan proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi, sehingga pemahaman tentang morfologi dan anatominya menjadi dasar dalam mempelajari struktur tumbuhan. Kajian morfologi membantu melihat bentuk luar daun, sedangkan anatomi menjelaskan susunan jaringan internal yang menentukan kemampuan daun dalam menangkap cahaya dan mengatur pertukaran gas. Pemahaman ini diperlukan agar hubungan antara bentuk daun dan fungsinya dapat dikenali dengan jelas, terutama saat menganalisis perbedaan karakter tumbuhan yang hidup pada lingkungan berbeda. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Yang kedua, mengamati anatomi daun melalui irisan melintang seperti epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta bekas pengangkut xilem dan floem. Yang ketiga, membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Adapun alat yang dipakai ada mikroskop cahaya, kaca preparat dan penutup, pinset, pipet tetes, tisu, cutter, larutan safranin, dan buku gambar serta alat tulis. Adapun bahan yang dibutuhkan, yang pertama daun mangga, daun jagung, daun kacang panjang, daun lamtoro, dan daun kelapa sawit. Adapun prosedur kerja pada pengamatan morfologi daun, ambil daun monokotil, jagung, dan dikotil mangga. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan, daun mengirit atau sejajar, dan letak daun pada batang. Dan yang ketiga, cara dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan juga dikotil. Untuk pengamatan anatomi daun, yang pertama, buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aqueous. Tambahkan larutan safranin. Diamkan 2 menit, bilas dengan aqueous. 4. Amati preparat di bawah mikroskop, kemudian amati bagian-bagian jaringan seperti epidermis, jaringan spons, dan lain-lain. Gambarlah hasil pengamatan di buku gambar. Pembahasan dari judul kali ini menunjukkan bahwa morfologi dan anatomi daun saling berkaitan dalam mendukung fungsi tumbuhan. Variasi bentuk helai, ukuran, dan pola pertulangan menggambarkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan, terutama cahaya dan kelembapan. Secara anatomi, keberadaan epidermis, mesofil, serta jaringan pembuluh memungkinkan proses fotosintesis, pertukaran gas, dan distribusi hasil metabolisme berlangsung secara efisien. Keterpaduan struktur luar dan dalam ini menjelaskan bahwa daun bukan hanya organ fotosintetik, tapi juga bagian penting dalam mekanisme adaptasi tumbuhan terhadap perubahan lingkungan. Pemahaman ini membantu menilai bagaimana setiap jenis tumbuhan mampu mempertahankan fungsi fisiologisnya. Informasi tersebut juga mendukung analisis studi lanjut mengenai perbedaan karakter daun antar spesies. Kesimpulan dari materi kali ini, morfologi dan anatomi daun menunjukkan bahwa struktur luar dan susunan jaringan dalam bekerja secara terpadu untuk mendukung proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Variasi bentuk dan ukuran daun mencerminkan kemampuan adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, sedangkan anatominya memastikan efisiensi penyerapan cahaya dan pertukaran gas. Dengan memahami kedua aspek ini, dapat disimpulkan bahwa daun merupakan organ yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembentukan energi, tapi juga sebagai bagian penting dalam mekanisme adaptasi tumbuhan atau